Salam perkara dek sabang sampai malam kalian yang sampai pulang rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam diskusi dan juru selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Tuhan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Tuhan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau kau percaya kau akan selamat, kalau kau percaya kau akan hukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dia seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Jadi kita Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolongan yang tidak nama lain yang diberikan kepada manusia oleh yang kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Mantap. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Saya Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan menolong kita senantiasa dalam. Dan saya masih melanjutkan Matius 6 ayat 33, di mana firman Allah katakan, Matius 6 ayat 33 demikian firman, tetapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada saya. Kemarin mengatakan bahwa dalam hal mencari kerajaan Allah, mana yang saya tekankan adalah melakukan kerajaan Allah. Tapi saat ini saya akan menekankan orang yang mencari Allah. Orang yang mencari Allah dikatakan dalam Matius 6 ayat 3 bahwa berkatnya ditambahkan, akan menerima berkat tambahan dari Tuhan. Jadi orang akan kerajaan Allah mereka tidak pulang. Karena dikatakan tapi kalau dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Jadi perlu kita dengan hati yang sungguh. Tapi kadang-kala dalam satu keluarga tidak sehidup, tidak sehidup. Ada saja. Ada orang yang mau hidup enaknya. Ada orang yang mau tidak hidup. Keluarga bisa mengalami persoalan itu. Apalagi katakan ayat Allah, tapi hari bertengkar itu manusia munafik itu perlu mengalami transformasi Tuhan. Tetapi ada orang yang sungguh mau dengan Tuhan, seperti oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang sudah terbuka kepala bepal tebal. Perjanjian ini kita lihat bagaimana Hopni dan Finehas walaupun sebenarnya saking sabarnya Hopni dan Imam Eli ini sampai nggak pernah menegur anaknya, salah juga. Dan pada akhirnya Tuhan menghukum dia dan generasinya sampai ke anak cucunya. Apakah itu yang kita harapkan dalam kehidupan ini? Tentu tidak. Makanya cari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan cinta kasih, dengan tulus di hadapan Tuhan, supaya kita betul-betul menerima sesuatu yang daripada Tuhan itu, sehingga apa yang kita punya ditambahkan kepada Tuhan.
apa yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangun. Jika bukan Tuhan yang membangun mengawal kota, sia-sia pengawal kota terjaga. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Karena ia akan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu itu. Harus menjadi bagian setiap kita dalam mencari Allah ketika engkau hidup pun engkau diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua dikatakan dalam Mazmur 34 ayat itu, kita terima kecukupan dari Tuhan. Tidak kekurangan hal-hal yang baik dari Tuhan. Itu sebabnya cinta kasih kita kepada Tuhan harus cinta kasih yang murni, yang tulus, yang sungguh-sungguh. Supaya ketika kita mencari Tuhan itu, kita menyerahkan segala persembahkan kehidupan kita. Kita para murid bertemu dengan Yesus. Kalau pasal 28 itu ada baca. Mereka disuruh pergi ke Galilea, ke 11 murid itu pergi ke Galilea, kepada mereka. Dan ketika mereka melihat, mereka sujud menyembah. Bahkan ada juga yang ragu-ragu. Jangan ragu-ragu dalam hidup. Kalau engkau mencari Allah, berikan hati yang sungguh. Orang yang ragu-ragu akan mendapat hukuman. Orang yang bimbang tidak akan mendapat hukuman. Orang yang tidak percaya tidak akan menerima. Jadi apakah itu yang mau kau katakan kita orang beriman? Apakah itu yang kita harapkan sebagai orang percaya untuk tidak menerima sesuatu daripada Tuhan? Tentu tidak. Makanya cari Tuhan, lakukan firman Allah. Sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan, begitulah kita lakukan. Memang tidak mudah, tapi kita harus taati apa yang dijanjikan Tuhan. Supaya apa? Dalam mencari suatu dalam Tuhan yang menolong kita terus melakukan yang terbaik dalam dan dalam Mazmur itu juga dikatakan bahwa singa-singa muda boleh merana kelaparan. Tapi orang mencari Tuhan tentu mendapatkan hal-hal yang baik yang indah. Tentu kalau kita rajin membaca firman Allah, saya yakin dan percaya kita akan senantiasa mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Tuhan akan berbicara melalui firman Allah sendiri kepada kita. Dan itu sebabnya setiap malam menghadiri ibadah saya selalu mengatakan apa supaya membaca firman Allah dalam kehidupan ini supaya Tuhan menyatakan kami. Dan yang terakhir, upah dari Tuhan akan menerima upah dari Tuhan. Apa upahnya? Orang yang mencari Allah itu bersama dan kita karena kita mencari Allah, karena kita percaya, karena kita berkenan, karena kita beriman, maka kita mendapatkan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi biarlah kita orang yang mencari Allah bukan orang dalam Yesaya 55 ayat yang ke-16 sana dikatakan orang yang mencari berserulah kepada Tuhan. Orang yang mencari Allah, Allah berkenan. Jadi kalau kita mau bertemu dengan Allah, jangan kita mencari dengan hati, karena Tuhan tidak bisa ditipu. Manusia bisa kita tipu, keluarga bisa kita tipu,
orang lain bisa tidak tipu, tapi tidak kepada Tuhan. Sampai maupun yang menyatakan dia adalah Tuhan, dia tahu. Kenapa? Dia adalah Tuhan yang siap membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yeremia yang dalam Yeremia 17 ayat 10 dan 11. Jadi dia siap membalaskan sesuai dengan perbuatan yang kau lakukan. Kalau kau percaya, terima kasih orang yang mencari Tuhan dengan persetujuan kita. Dan kami juga berdoa kepada mereka dalam proses apapun sakitnya. Kalau kau ingin kepada Tuhan, dan kita berdoa dengan Tuhan yang mampu datang kepada karena itu kepada Allah yang sudah mengerti waktu berdoa yang kita perlu adalah iman kepada Allah. Bagaimana orang sakit yang disebutkan oleh atau seperti wanita yang sakit apapun itu dilatar belakangi seperti itu lalu karena mereka kalau sekarang ke orang yang serahkan tanganmu kepada Tuhan, terima kasih padamu, percaya kepada Tuhan. Kalau sakit penyakit yang mereka sudah saat ini kuat dan boleh hidup dan kamu menemukan mereka satu demi satu yang kemudian diberikan terima kasih bagi semua yang kau berikan kepada mereka. Kalau kau mau dituakan dalam masalah-masalah yang sedang terjadi, kesulitan, penderitaan, apapun itu, arahkan tangan untuk pada Tuhan. Dia tangan-tangan yang diarahkan kepada Allah, bukan dua tangan, pertolongan, belas kasihan, tangan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kamu jawab sesuai dengan kebutuhan mereka di dalam nama Yesus. Sehingga mereka semua memberikan kemuliaan bagi Tuhan karena pertolonganmu kepada mereka. Dan terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu, kasih sayang dalam nama Yesus. Amin. Dan selamat pagi, selamat kita beraktivitas ini. Tentunya doa dan harapan saya kita senantiasa berada dalam terang Tuhan, sehingga kita berbicara menjadi cara yang memberikan cita rasa, menjadi terang yang memberikan arah kemanapun kita melangkah. Apa yang dimuliakan oleh Tuhan dan juga saya mengatakan dia takut akan Tuhan. Mantap, mantap.